Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifar Fadli dengan NIM C1S1222038 dengan dosen pengampu Bambang Purnomo SDME. Baiklah, saya akan mempresentasikan resume materi pertemuan 1 sampai 6. Yang pertama, pertemuan ke-1, profil usaha bisnis keliling, nama usaha, es segar, jualan es segar keliling. Jenis usaha, minuman keliling yang menjual berbagai jenis minuman segar dan tradisional seperti es teh, kopi susu, jus buah, es boba hingga es cendol dan es dawet. Yang ketiga, konsep usaha, mobilitas tinggi menggunakan gerobak motor atau mobil pick up untuk menjual secara fleksibel. Harga terjangkau, menawarkan minuman dengan harga ramah di kantong. Teknis, berkualitas, menjaga kebersihan dan menggunakan bahan yang baik. Inovatif, menyediakan minuman kekinian agar tetap diminati pelanggan. Yang keempat, target pasar, pelajar dan mahasiswa, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, wisatawan, pengunjung pasar dan teman dan event. Yang kelima, produk yang dijual es teh, teh manis, lemon dan Thai tea, kopi susu kinian, es boba aneka rasa, jus buah segar, es kelapa muda, es kopi kekinian, minuman tradisional, es cendol, es dawet, es doger. Yang kedua, pertemuan kedua, profil bisnis franchise Alfamart. Nama usaha Alfamart, jenis usaha minimal riset berbasis franchise, menjualkan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, produk rumah tangga hingga kebutuhan pribadi. Yang ketiga, sejarah singkat, didirikan tahun 1989 oleh PT Sumber Alvaria Wijaya Tebek. Alfamart berkembang menjadi salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia. Sistem waralaba mulai diterapkan untuk memperluas jaringan dan dukungan penuh bagi mitra. Yang keempat, konsep usaha, produk harian dengan harga terjangkau, lokasi strategis di perumahan jalanan raya, area bisnis operasional efisien dengan sistem teknologi modern, pelayanan cepat dan ramah. Yang kelima, target pasar, masyarakat umum di semua kalangan, terutama di area perumahan, perkantoran, serta lokasi ramai dan strategis. Produk layanan, produk makanan minuman, produk kecantikan, rumah tangga, kesehatan, dan kebutuhan bayi. Layanan tambahan, pembayaran, tagihan top up pulsa, transfer uang, pembelian tiket, dan layanan finansial lainnya. Yang terakhir, promo loyalty, program diskon rutin dan program keanggotaan Ponta dan GoPay. Pertemuan ketiga, analisis bisnis franchise, janji jiwa dan KFC. Yang ke-1, janji jiwa, jenis usaha franchise kedai kopi kini-kinian. Sejarah singkat, didirikan tahun 2018 oleh PT Luna Boga Narayan. Tumbuh cepat, lewat konsep modern, harga terjangkau, dan strategi branding yang kuat. Yang keempat, konsep usaha grab out go dengan desain minimalis, menggunakan kopi lokal berkualitas, harga murah di kantong, pemasaran aktif di media sosial, beberapa outlet yang menjual makanan jiwa hot. Yang kelima, target pasar, membawa pelajar, pekerja, kantoran, pencinta kopi, dan pengunjung mall. Ada KFC, jenis usaha franchise respons pas saji, secara singkat, didirikan oleh Kolonel Sanders pada
tahun 1930 AS masuk di Indonesia sejak 1978, dikelola oleh PT Fedfood Indonesia Tebet. Kini jadi salah satu jaringan restoran terbesar di Indonesia. Konsep usaha ayam goreng chicken dan 11 bumbu rahasia, minum cepat saji, praktis dan lezat, lokal strategis, mall, dana utama pusat bisnis, layanan donet, take away dan delivery. Target pasar warga anak-anak, remaja, pekerja dan pengunjung pusat berbelanja. Pertemuan keempat, bisnis saya lulus di Universitas Jambi. Jenis usaha auto hot hidrolik, Juthe, Erdilok, versi Jaya Cerwat. Jenis usaha cucian mobil hidrolik yang memberikan hasil lebih besar, cepat, di profesional dibanding metode manual. Konsep usaha menggunakan sistem hidrolik untuk membersihkan bagian mobil, menawarkan paket lengkap cuci luar dalam plus detailing. Lokasi strategis dekat perumahan, jalan raya atau pusat keramaian. Lokasi modern seperti jet spray dan alat vakum installers. Pelayanan cepat, efisien dan profesional. Target pasar pemilik mobil pribadi, pengemudi taksi online, perusahaan dan dengan armada kendaraan, warga kompleks perumahan dan pekerja perkantoran. Pertemuan kelima, membuat surat lamaran kerja dan CV, dan juga mengapa saya mengambil jurusan perusahaan di Universitas Jambi. Pertemuan keenam, strategi menjaga konsumen kualitas kafe kopi kita. SOP tersebut terapkan standar operasional tertulis untuk semua aspek, dari penyajian kopi hingga pelayanan dan keberhasilan. Pelayanan karyawan berkala, lakukan pelatihan rutin barista dan staf, fokus pada teknik pelayanan dan pelanggan keluhan. Bahan baku konsumen, gunakan supplier tetap dan standar kualitas terjaga, dan layanan kantor rutin. Yang keempat, audit dan evaluasi. Lakukan inspeksi mendadak dan pelatihan forma tiap digelar secara berkala. Yang kelima, menjaga terpusat, gunakan staf POS untuk membantu penjualan stok dan feedback pelanggan secara real time. 6. Budaya perusahaan, tanamkan nilai pelayanan dan kualitas sebagai budaya kerja seluruh tim. Feedback pelanggan, setidaknya kenal feedback dan tiap gerai dan tidak lanjut kritik atau secara dengan cepat. Baiklah, itu saja dari presentasi saya. Tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.